Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Abner jawab, "Abner, demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita ada di bumi ini hanya untuk merepresentasikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang Dia sudah berikan bagi kita, Dia rindu supaya setiap kita mempresentasikan itu melalui hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, bukan mereka melihat kita, tetapi mereka akan melihat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, kita membangun kesadaran kita hidup di bumi ini bukan untuk merepresentasikan kita, tetapi merepresentasikan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Artinya ketika engkau ada di dalam pekerjaanmu, mungkin engkau di kantor, mungkin engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, pekerja di toko, petani dan sebagainya, apa saja aktivitasmu, pastikan orang melihat dan mengenal Kristus di dalam kehidupanmu, sehingga ketika engkau melakukan semuanya, Kristus akan termanifestasi dan dikenal oleh banyak orang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud seorang muda, ketika dia mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, dikatakan saat itu Saul bertanya kepada Abner, "Siapakah orang muda itu?" Abner tidak mengetahuinya. Lalu Abner memanggil Daud dan Daud dibawa menghadap kepada Saul. Dan waktu Saul bertanya, Daud menjawab bahwa, "Aku adalah anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Ayatnya yang ke-57 dikatakan, waktu Daud pergi menghadap Saul, saat itu Goliat kepalanya masih ada di tangannya Saul. Ini menjadi gambaran apa saudara? Bahwa Saul bisa merepresentasikan Tuhan melalui kehidupannya. Dengan kepala Goliat di tangan itu menandakan kemenangan yang selalu dibawa di dalam perjalanan hidupnya. Kemenangan karena Tuhan yang bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Daud tidak membanggakan siapa dirinya, tetapi dia memperkenalkan bahwa dia adalah anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Artinya Daud tidak membanggakan bahwa saya ini jago, saya sudah mengalahkan Goliat. Tidak. Tetapi Daud memperkenalkan siapa ayahnya, yaitu Isai, orang Bethlehem itu. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan mau kita hidup merepresentasikan Dia, Daud bisa membawa kepala Goliat, Daud bisa mengalahkan Goliat, dan itu membuat Saul ingin berkenalan dengan Daud, dan dia ingin mengenal siapa Daud sebenarnya. Pastikan setiap Kristus termanifestasi melalui hidup saudara dan saya, sehingga orang ingin mengenal kita. Dalam tanda kutip, mereka mau untuk mengalami apa yang kita alami di dalam Tuhan. Itu yang harus kita nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah orang mengikuti saudara dalam tanda kutip, dia suka kepada saudara karena Kristus, ataukah dia suka karena engkau punya banyak uang, engkau punya jabatan, engkau punya kedudukan, dan orang suka kepada saudara? Saya katakan, kalau itu hanya membuat orang tertarik kepada saudara dengan hal-hal duniawi seperti itu, hati-hati saudara. Kalau hal itu pergi dari saudara, apakah hidupmu itu masih disukai orang ataukah tidak? Tapi saya percaya kalau Kristus termanifestasi melalui hidup kita, orang mengenal kita, mereka mau bersama-sama dengan kita karena mereka ingin mengalami kehidupan yang kita hidupi di dalam Tuhan. Maka saya percaya itu tidak akan pergi dari dalam kehidupan kita, karena Kristus itu akan kekal di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mari lewat apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dan
dan saya. Mungkin dia memberikan jabatan bagimu, mungkin dia memberikan engkau orang yang punya banyak uang, mungkin dia memberikan engkau menjadi orang yang terkenal, dan engkau punya nama, dan engkau punya banyak hal. Tapi saya katakan, pastikan lewat semuanya itu, engkau tetap merepresentasikan Tuhan melalui hidupmu. Pastikan orang tetap melihat hidupmu, mereka melihat Tuhan, bukan melihat apa yang sementara engkau miliki. Sehingga saya percaya hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa memperkenalkan Tuhan melalui seluruh kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita menjalaninya seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita hidup hanya untuk melakukan agenda Tuhan, dan biarlah perjalanan kehidupan kita terus menjadi berkat, mengubah banyak orang di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita. Terus bangun hidup kita terus dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami dikenal karena Engkau bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.